Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini kok siapa tiba-tiba muncul gitu kan di video. Datang baru ini. Ya sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Bintang, ya orang biasa aja gitu ya. Mau mencoba nge-host nih di Sardah nih kan, katanya sharing yang insya Allah berfaedah. Saya juga mau insya Allah ya belajar gitu ya, belajar jadi host di YouTube-nya Sardah ini. Jadi tanpa berlama-lama, ini kita sudah ada narasumber andalan ya kan, yang selama ini ya jadi narasumber di beberapa videonya Sardah, yang bahkan nggak kehitung udah berapa video kayak ini ada muncul di videonya Sardah gitu kan. Jadi mungkin kita langsung aja gitu ya. Bahasanya apa nih Pak kira-kira Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya kalau saya tergantung situ mau bertanya apa ya kan, ngikutin aja kalau saya sih. Ngikutin aja kan gitu. Tadi sempat di briefing teman-teman, kalau misalkan ceritanya untuk kali ini kita bakal sharing-sharing tentang, katanya tadi ada unsur di villa, salah satu villa di Yogyakarta Pak ya? Ya, Villa Sodak. Villa Sodak di Yogyakarta ya. Silahkan bisa dimulai Pak, gimana Ya, Pak? itu salah satu pembersihan di suatu villa ya. Ya. Pembersihan suatu unsur di sana. Karena ini suatu permintaan dari ya orang punya nama lah, suatu perusahaan apa itu bisa lupa. Dia meminta ke tim kita gitu kan. Tim apa nih Pak? Kalau boleh diceritakan? Ya kita kan dulu punya tim suatu kegiatan seperti ini. Oh ya. Persatuan, perkumpulan. Oke, itu berarti Bapak posisinya masih di Jakarta terus ke Jogja untuk mendatengin villa ini, atau memang posisinya udah ada di Jogja aja gitu pada saat itu? Pada waktu itu kan kita kan memang markasnya ada di Jakarta ya. Perkumpulan kita tuh markasnya ada di Jakarta. Karena ini adalah suatu permintaan dari suatu Bapak D ya, inisialnya D. Nah ini untuk membersihkan suatu villa yang ada di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Oh, Gunung Kidul Pak ya? Ya. Oke. Nah, di situ. Nah di sini otomatis kita merencanakan suatu waktunya untuk berangkat ke sana. Ya dibentuk satu tim 12 orang. 12 orang tuh Pak ya? 12 orang. Itu untuk pembentukan tim supaya bisa ditentukan nih 12 orang gitu untuk datang ke villa ini tuh, itu dasarkan apa Pak? Sebelumnya kalau boleh. Ya memang di sini kan tim kita kan banyak ya. Bahkan bisa nyampe 20 orang, 30 orang. Pas batulan itu yang ikut yang dibentuk tim itu adalah 12 orang itu tadi untuk berangkat ke sana, pembersihan itu tadi. Apa maksud saya gini Pak, maksudnya kalau misalkan gedungnya itu misalkan luas gitu ya, jadi otomatis itu orangnya harus banyak atau enggak juga? Jadi gini Mas, kita bukan karena masalah gedung atau bukan enggak atau sedikit atau tidaknya ya. Itu kan kita kan lihat dari segi preferensi si volumenya itu, si unsur itu yang ada tekanan di sana. Kalau memang tekanannya sangat luar biasa gitu ya, kita harus mengumpulkan timnya ya nggak sedikit. Bukan karena ini, kita kan harus melihat situasi dan keadaan volume si unsur itu tadi di sana. Kalau memang ya frekuensinya umumnya lumayan, otomatis kita memberangkatkan orang itu ya lumayan juga gitu ya. Betul. Itu kalau boleh tahu latar belakang kenapa yang tadi inisial Pak D ini manggil tim Bapak ini atas apa Pak? Berdasarkan karena kenapa kok bisa tim Bapak ini dipanggil gitu? Ya karena dia itu tahu ya Mas ya. Ya tahu, mungkin saya dari tim-tim kita, guru kita, ustadz kita itu tidak pernah membentuk suatu promosi ya. Tapi orang itu kan berdasarkan dari mulut ke mulut. Nah mungkin orang itu inisialnya Pak Edi ini kan dari mulut ke mulut bahwa dia kepengen dibersihkan si villanya itu tadi dari unsur-unsur. Mungkin bahkan waktu itu kan karena pertemuan itu di situ kan dia punya villa itu kan lumayan agak banyak juga ya. Untuk ketemuan-temuan klien-klien itu tadi. Nah karena ada gangguan suatu unsur, makanya di situ si inisial Pak D ini untuk membersihkan unsur yang ada di villa sana tadi. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan gitu, mungkin ini kenapa bisa tim Bapak dipanggil, karena sebelumnya apakah memang ada keluhan dari pengunjung villa tersebut bahwa ada gangguan mistis gitu ya, atau memang ya basically si Pak inisial D ini ya sudah mengetahui kalau misalkan di villanya tidak baik-baik saja gitu. Ya, memang sebelumnya dia kan nggak sembarangan juga ya. Dia juga punya orang keraton juga. Kaki tangannya dia mengetahui hal ini begini-begitu. Nah makanya di sini dia mengundang tim kita untuk membersihkan sana.
Ya tidak, tentunya di sini kan harus didampingin sama timnya dia juga. Ya. Bener nggak sih orang ini seperti itu gitu ceritanya. Nah terus singkat cerita pada saat itu Bapak berangkat 12 orang ke Villa Sondah gitu ya Pak ya. Betul. Nah terus setelah itu hal pertama apa yang tim Bapak lakukan? Jadi kita bersama tim ya, kita berangkat ke sana semuanya ya, rekomendasi itu kan semuanya udah ditanggung sama dia. Ya kita tahunya berangkat kayak semacam angkutan apapun semuanya udah siap ya. Begitu nyampe di sana semuanya udah dijemput sama 3 mobil, kita taruh di villanya dia, dijamu lah istilahnya. Nah terus kita untuk mengecek villanya itu tadi, terutama sebelum kita ke villanya dia membersihkan unsur-unsur yang ada di dalam rumahnya dia. Oh iya. Nah, dari gangguan-gangguan itu tadi ada nggak seperti apa gimana? Nah di situ kita pembersihan dulu di rumahnya. Nah terus dia juga mengundang salah satu orang paranormal juga yang dari keraton. Untuk mengetahui bahwa keberadaan orang tim kita seperti apa, benar nggak nih orang yang kita undang dari Jakarta ada sesuatunya nggak bisa ini ceritanya seperti itu. Ternyata dia terkagum-kagum. Ya bukan ini semacam ya kita propaganda ataupun enggak. Ini kisah nyata apa yang saya cerita ya. Ya di situ ada suatu kelainan-kelainan apa yang dia nggak pernah lihat, ternyata dia melihat oleh mata pandangan dia sendiri terhadap tim kita ini. Ya itu salah satunya waktu di saat kita pembersihan di salah satu villa itu tadi Mas. Jadi kita kan tim ya kan, tim kita kan rombongan 12 orang. Kita di saat kita memagerin tangan kita itu seperti kayak film Brahma Kumbara, memancarkan suatu cahaya keluar. Ya. Nah di situ dia terheran-heran. Oh jadi si Pak D ini juga punya orang terpercaya. Pak D punya orang terpercaya yang bisa ngelihat lah. Yang bisa ngelihat, nggak orang sembarangan juga. Itu semacam kayak paranormal. Jadi dia untuk membuktikan bahwa orang yang diundang dari Jakarta ini benar nggak sih? Benar nggak sih? Itu kalau boleh tahu, kalau menurut penuturan orang Pak D ini, itu auranya warna apa kalau boleh tahu? Ya, jadi gini Mas, kita kan macam-macam ya. Nggak satu tim ini warnanya sama. Ya kita kan beda-beda orang beda-beda. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang jingga, ada yang putih. Jadi nggak semuanya sama. Nah di sini dipadukan menjadi satu kekuatan. Dan akhirnya mungkin warna-warni kali Pak ya? Warna-warni. Ya jadi gini Mas, di saat kita memagerin, kita kan mendobrak yang ada di villa itu. Begitu ini dia terkagum karena apa? Tangan kita di kelopak mah ini memancarkan suatu cahaya, percikan. Nah percikan itu hampir mengenai dia terpental gitu loh. Itu baru percikannya aja. Nah sampai-sampai dia tanya-tanya ilmu apa yang harus dipelajari kok bisa seperti itu. Selama hidupnya dia tuh nggak pernah melihat sesuatunya seperti itu. Itu istilahnya orang kepercayaan di keraton. Saya nggak sebutkan itu apa sesuatu, itu kan suatu rahasia. Itu juga dia termasuk guru besar. Sebenarnya sebelum kita tadi Bapak bilang ada tiap manusia punya orangnya masing-masing, nggak tahu memang sudah dibahas di video sebelumnya atau belum. Cuman ini yang menjadi pertanyaan saya juga nih Pak. Sebenarnya emang tiap masing-masing orang nih mempunyai warna auranya masing-masing atau bagaimana? Dan itu tuh berdasarkan apa gitu Pak? Ya jadi gini Mas, energi orang ya kalau saya bilang ya aura orang itu nggak semuanya sama. Ada yang jingga, ada yang putih. Dan itu divisualisasikan lewat warna aura gitu. Ya, itu kan dari pola fisik kita. Tergantung yang ilmu kita yang kita pelajari tingkatan ini kan ada suatu volume tingkatan. Nah di situ. Dan itu kan mempengaruhi emosional kita. Kalau sekiranya kita lagi pengaruh emosional kita, ada problem otomatis ya kita kan memajakan energi aura itu mungkin ya kurang secara itu. Oh jadi dinamis Pak. Jadi bisa berubah-ubah warnanya gitu tiap orang ya. Ya. Tapi itu kan semacam kayak di sini kan ada strukturnya ya Mas. Kita belajar ilmu yang namanya kita kan belajarnya kan ilmu laduni digabungkan menjadi kombinasi dengan ilmu magnetik. Nah di sini kan oleh ilmu laduni itu ada ilmu yang dipelajarin bagi orang-orang yang beriman, orang-orang soleh atas kehendak Allah atas izin Allah. Perpaduannya dengan ilmu magnetik itu olah tubuh. Nah ini itu otomatis menjadi suatu kombinasi. Nah ini kalau memang energi kita udah keluar itu benar-benar untuk mendobrak itu usus tadi pengobatan, pembersihan yang di rumah-rumah segala macam itu banyak fungsinya itu seperti itu.
atas izin Allah gitu. Ya atas izin, tentunya itu dilantari dengan ibadah. Lantaran ibadah. Nah, kita balik lagi ke villa tadi Pak ya. Ya. Setelah Pak Edi datang dan kata orang apa percayanya Pak Ade ini, itu setelah itu apa yang tim Pak Edi lakukan? Ya, gitu. Sebelumnya itu kan kita datang ke sana, yang ngobrol-ngobrol dulu. Setelah kita mulai, baru dia monitor. Maksudnya dia nggak mempunyai suatu kegiatan itu, hanya memonitor pergerakan kita aja. Ya mungkin ya kita nggak tahu, walau alam mungkin sebelumnya dia kan disuruh sama Bapak tadi, coba lihat sebenarnya seperti apa, gimana sih pergerakannya seperti apa. Jadi dia nggak melakukan sesuatunya, hanya melihat pergerakan kita. Terus apa yang dia alami seperti apa gimana ya, ternyata dia tuh ya mungkin secara ini ya, dia itu bisa melihat mata kasat matanya. Makanya begitu anak-anak itu mengeluarkan cahaya dalam telapak tangan, dia sangat terheran-heran dan kagum-kagum, kok bisa seperti itu. Ibaratnya kayak film Brahma Kambora, kok bisa nyorot seperti itu. Nah di situ menjadi suatu topik sama dia, pertanyaan-pertanyaan semalaman suntuk. Dia menanyakan tentu apa yang dipelajari, ilmu apa itu, seperti apa, kok bisa jadinya seperti itu. Sedangkan dia nggak pernah melihat seperti itu. Dia guru besar loh Mas. Nah di situ dia guru besar dari keraton, oleh kantor. Ya, jadi setelah obrolan-obrolan tadi itu Pak Edi apakah menelusuri gedungnya terlebih dahulu, apa maksudnya untuk survei bagaimana gedungnya, gangguan apa yang ada di situ dan di sana atau gimana Pak? Ya tentunya kan pasti ada lah di situ suatu hal-hal yang caranya itu apa namanya unsur ya. Ya karena apa? Itu kan namanya dia kan orang, bukan sekedar orang begitu biasa aja, tapi kan dengan adanya villa itu kan untuk teman orang-orang klien usaha gitu. Pasti kan ada hal-hal yang saingan-saingan seperti apa, walau alam. Ya dengan adanya unsur itu tadi, tim kita itu diminta untuk membersihkan villanya dia itu tadi. Dan memang pada saat itu gangguan unsurnya apakah dahsyat banget atau gimana Pak Edi? Ya, kalau bisa diceritakan. Ya lumayan lah. Lumayan Pak ya, makanya bisa manggil 12 orang. Lumayan, ya lumayan. Nah itu kalau boleh tahu, ini kan saya masih bingung gangguan tuh, maksud gangguan di sini tuh berupa apa sih Pak Edi? Apakah memang nanti apa yang tadi saya bilang, apakah memang nanti pengunjung villanya merasa dihantui atau atau gimana? Dengan adanya hal-hal seperti otomatis kan ini temuan-temuan untuk klien usaha ya. Dengan persaingan itu kan mungkin ya, nah itu walau alam. Orang yang seirit dengki kan kita nggak pernah tahu. Dia kan harus suatu unsur biar itu kan villanya nggak laku, biar nggak ada pengunjung atau gimana kan bisa terjadi seperti itu. Nah dengan cara seperti itu kan otomatis yang punya villa ini meminta dibersihkan dari unsur seperti itu. Dan memang ada unsurnya Pak ya. Nah kalau boleh diceritakan unsurnya ini, kalau misalkan kita kan orang awam nih Pak ya, nggak bisa melihat yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau boleh divisualisasikan pada saat itu oleh Pak Edi, nah unsurnya ini dia bentukannya kayak gimana Pak? Apakah memang berbentuk kayak orang biasa atau ya istilahnya gini Mas, kuntilanak dan sebagainya? Ya nggak mungkin lah ditaruh joker kuntilanak begitu aja. Ya intinya untuk ditutup mata pencarian orang biar itu usahanya itu mati kan begitu. Ya contohnya ya yang tadinya banyak pengunjung di villanya otomatis kan reda, lama-lama kan sepi. Ya itu ya kan bisa naruh ranjau di situ, garis lainnya secara goib biar orang itu nggak masuk ke situ, penutup lah. Ya mungkin konsepnya sama kayak penglaris Pak ya, cuman itu antitesisnya dari penglaris di rumah makan gitu kan Pak ya. Itu nggak jauh bedanya seperti itu. Garis besarnya ya kebalikannya penglaris Pak ya, sederhananya kayak gitu mungkin ya. Setelah itu berhasil maksudnya si unsur-unsur itu tadi berhasil dihilangkan oleh tim Pak Edi atau gimana setelahnya? Ya kita kan sifatnya hanya membersihkan aja. Kalau memang sekiranya ada gangguan-gangguan secara unsur itu ya kita ya memang membersihkan itu. Tapi di luar itu atau gimana-gimananya ya itu udah lain lagi. Yang penting kita udah membereskan. Ya contohnya kalau memang di situ banyak kotoran apa kita sapu, udah bersih kita sapu ya udah, terserah nanti pihak yang punya mau diapain lagi ya walau alam. Yang penting sifatnya kita udah membersihkan suatu unsur. Membersihkan suatu unsur sehingga mungkin kedepannya setelah Pak Edi pergi dari situ layak lah ya itu untuk dikunjungi. Cuma kan di sini kan ada suatu catatan, asalkan kalau kita udah diminta sekali untuk membersihkan, jangan sampai dikotorin.
Oke. Ya salah satunya di kotoran gini, kita udah capek-capek untuk membersihkan, kalau dia cari lagi unsur menaruh suatu pemikat apa aja, sama aja bohong. Itu nggak ada faedahnya sama sekali, nggak ada. Mungkin kan ini ya yang tadi kata Pak Edi bilang kan, ini mungkin bisa jadi oleh pesaing usaha dan lain sebagainya Pak ya, dikirim. Karena dia seorang bos juga masalahnya. Tapi kalau misalkan case-nya gini Pak Edi, kalau misalkan orang ini benar-benar beriman, jauh dari hal-hal semacam itu, ya pokoknya dia tiap hari rajin beribadah, berdoa dan lain sebagainya, untuk tujuannya ya mungkin salah satunya mungkin tujuannya untuk bisa terhindar dari hal-hal kayak itu kira-kira ngefek juga nggak Pak Edi? Atau misalkan memang meskipun mau sesoleh apapun seseorang itu, tapi apabila memang unsur ini dikirimkan oleh seseorang yang tidak apa ya, yang ada kompetisinya, ada pesaingnya gitu, pesaingnya ini mengirim yang unsur tadi Pak Edi bilang ya, apakah unsur ini bakal tetap mempan ke orang yang soleh ini tadi, atau bakal ini Pak Edi bakal pergi aja gitu unsurnya karena ya, jadi kalau soleh orangnya itu gimana gitu kan, saya nggak paham. Kita sih tergantung, kita kembalikan kepada yang bersangkutan juga ya. Ya salah satunya memang kita kan sebagai muslim ya harus kita percaya dengan adanya Allah ya. Tidak pernah istilahnya untuk meminta sesuatunya kepada orang lain bagaimana ya kan. Ya tapi kadang-kala ya kita kan ada orang yang mempengaruhi hal seperti itu kan, bisa jadi misalnya orang itu kok masih menjalankan suatu ibadah kok masih kena tembakan-tembakan, itu kan kita kembalikan kepada pribadinya orang itu sendiri. Banyak kejadian seperti itu. Jadi mau sesoleh apapun seseorang itu tetap ada peluang untuk hal-hal semacam itu ya? Ada peluangnya. Ya kita ibaratnya gini, orang gitu itu kadang-kadang kan suka ada yang suka belajar, mempunyai hal-hal seperti mempelajari itu. Ya mungkin kemungkinan sih tipis ya. Tapi kalau yang biasa-biasa aja kan itu walau alam. Tapi kalau misalkan kasusnya kayak gini Pak Edi, misalkan yang tadi Pak Edi bilang kan, berarti kan orang sesoleh apapun itu masih ada peluang untuk kena unsur ya, semacam itu kan, sesoleh apapun ya kita tetap, tapi kan istilahnya nggak banget kalau ya kadang-kala sesoleh apapun orang itu kan ada peluang secelahnya sedikit pun kan ada. Karena apa? Mangsa-mangsa seperti itu, unsur seperti itu mencari suatu celah kelengahan seseorang. Di saat dia kuat dia lagi ini, dia nggak akan masuk. Dia kan selalu monitor dalam sehari-hari 24 jam, mereka monitor di mana dia bisa masuk, mencari celahnya sekecil apapun, itu yang dia cari, kelemahan. Nah kadang-kadang kita kan orang beriman, berdoa, tapi kadang-kadang kan ada kecelahan kita, dimanfaatinnya seperti itu, dia masuk. Atau mungkin di saat badan kita lagi lemah posisi, itu bisa celah masuk. Atau pikiran kita lagi ada problem. Nah di saat iman kita lagi menurun, dia mencari celah-celah itu tadi Mas. Nah itu. Tapi kan sebenarnya iman seseorang tuh baik naik atau turun kan nggak bisa dong, maksudnya dilihat sama orang awam nih, misalkan imannya saya bisa dilihat sama Pak Edi lagi turun, lagi naik kan nggak bisa kan? Nggak bisa, maksud saya gini loh Mas, bukan karena dilihat dari imannya naik turun, kadang-kadang kan dia bangsa gitu bisa melihat secara pandangannya itu, secara ininya itu bisa melihat ini orang lagi posisi ngapain, lagi tidur, dia lagi saat atau seperti apa, mungkin posisi lemahnya gini, lagi merasakan kurang sehat atau gimana, atau perut lagi kosong, atau lagi banyak problem, itu celah itu bisa masuk. Tapi kalau misalkan gini kasusnya, ya tadi orang soleh tadi ya, misalkan ada celah yang tadi kata Pak Edi bilang, dan akhirnya dia kena unsur jahat ini Pak Edi, karena ada celah itu tadi. Tapi karena dia menghindari hal-hal klinik seperti perdukunan dan sebagainya, makanya untuk menghilangkan unsur itu tadi, ya dia tidak mempercayai hal ini ke dukun untuk dibersihkan gitu, tapi mungkin mentok-mentok lebih percaya ustadz dan lain sebagainya gitu. Itu bisa nggak kayak gitu Pak? Ya makanya gini Mas, kita bingung ya kalau kita bicara di sini, kita mempercayakan ke dukun untuk membersihkan. Ya dukun itu kan kabulasinya sama aja kan, bangsanya dia menggunakan menggunakan cima. Nah di sini ya kita kan mendengarkan Ustadz kan istilahnya dengan ruqyah ya. Nah di sini saya membersihkan itu ya sebenarnya sama aja kayak semacam kayak ruqyah. Doa-doanya juga dari Al-Quran, nggak lepas dari sunnah hadis juga. Gitu. Cuma kombinasinya saya tidak pernah menggunakan
unsur-unsur apapun menggunakan jimat tidak. Justru di sini adalah memerangi Pak ya. Memerangi istilahnya arti kata tidak seperti dukun-dukun menggunakan jimat. Karena apa itu kan kita tahu bahwa beragama menggunakan itu adalah suatu kemusyrikan. Ya intinya olah tubuh magnetik itu tadi. Ya mungkin dulu ya berapa bulan yang lalu pernah saya bahas tentang ilmu magnetik, ilmu laduni itu tadi. Itu yang namanya ilmu laduni, ilmu yang dimiliki bagi orang-orang soleh atas kehendak Allah, atas izin Allah. Kombinasinya dengan ilmu laduni itu tadi, olah tubuh benar-benar tidak menggunakan klinik apapun, tidak atas semata-mata karena Allah, ibadah itu tadi gitu. Terus balik lagi ke villa yang tadi Pak ya, villa apa tadi sorry? Villa Sondak ya Pak ya. Nah, testimoni dari pemilik villanya itu sendiri setelah ada pembersihan dari timnya Pak Edi, itu seperti apa Pak? Apa yang mereka rasakan setelah itu gitu Pak? Ya pasti kan merasakan ada kenyamanan, tenang dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Ada kedamaian nyaman, tentram lah. Gitu. Karena apa? Dengan adanya unsur itu kan mempengaruhi Mas. Kenyamanannya apa yang dia rasakan. Beda lah rasanya, itu beda. Karena ada unsur dan tidaknya. Saya unsur yang sekiranya memang cerita itu tadi nyata, berarti kan unsur ini ada bentuknya Pak gitu ya. Ada visualnya gitu. Nah unsurnya ini tervisualkan oleh mata Pak Edi, itu bentuknya kayak gimana Pak? Jadi gini, kalau kita menjabarkan itu ya memang nggak masuk logika ya, karena itu satu hal yang unsurnya sifatnya kita berbicara tentang gaib, itu kalau kita bicara secara logika memang nggak masuk, tapi ada yang di villa itu bentuknya itu kayak gimana Pak Edi? Kalau di situ sebenarnya sifatnya kan hanya semacam apa ya, kalau susah ya kalau saya mau menjabarkan ya susah. Memang itu semacam kayak garis line ya, garis line istilahnya ada ya, garis pagar. Memang intinya dibikin supaya tidak ramai, biar pelanggannya itu enggan ke sana. Berarti ada semacam kayak garis gitu loh, garis line gitu loh. Yang warnanya merah. Calon pengunjung ini enggan untuk. Ya istilahnya otomatis itu kan ada daya magisnya bahwa pengaruhnya intinya ya persaingan ya. Yang tadinya klien-klien pada singgah ke sana sampai pada nginap apa, ternyata dengan adanya unsur itu kan otomatis itu kan mempengaruhi. Dikit demi dikit lama-lama kan pada sepi kan gitu, sepi. Tapi kalau misalkan pengunjungnya ini ya, misalkan ada tetap unsurnya ini tetap ada, yang tadi kata Pak Edi bilang garis itu tadi. Tapi kalau misalkan pengunjungnya ini benar-benar imannya kuat gitu, kan ada peluang untuk terhindar dari hal-hal semacam itu, maksudnya tidak ngefek hal-hal semacam itu. Ya enggak lah. Nah itu kira-kira gimana Pak Edi? Ya kan, itu bisa nggak? Orang kan masing-masing ada juga kan orang yang awam istilahnya nggak bergerak di jiwa, tapi dia mempunyai suatu kepekaan, mempunyai suatu kelebihan. Wah ini villa nggak sembarangan ini, ternyata ada yang jahilin, wah ini ditutup nih, kan otomatis. Tapi dia kan hanya sebatas dia tahu sendiri aja, itu kan hanya bukan masukin ranahnya dia kan begitu. Wah ini saya masuk hotel ini nggak beres nih, ada yang jahilin ini, wah ini ditutup nih begini-begini. Cuma hanya sekedar tahu aja, kan ada seperti itu. Yang penting diri dia nggak ikut campurin tentang persoalan itu. Mungkin kalau dia diminta tolong otomatis kan akan bertempur ke situ, masuk ke wilayah itu. Tapi kan hanya sekedar tahu aja dia, ya nggak ada masalah. Cukup menarik ya teman-teman ya. Ternyata cerita Pak Edi ini memang dari A sampai Z sangat apa ya, sangat menarik untuk diikutin gitu. Gak habis-habis cerita teman-teman. Mungkin karena durasi yang sudah terlalu lama juga kali ya, bisa dicukupkan Pak Edi ya mungkin untuk video kali ini. Jadi gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe Sardah sering yang insya Allah berfaedah ini. Sampai jumpa di lain video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.